Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Puskesmas Tambelangan dan anak-anakku sekalian yang saya cinta banggakan. Puji syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka penyuluhan HIV dari Puskesmas Tambelangan. Mudah-mudahan dengan adanya penyuluhan ini nanti bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Salawat berserta salam semoga tetap terlimpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum acara dimulai, kita awali dengan doa. Ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh nanti dari Bapak Ibu dari Puskesmas bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Fatihah billahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyyah wa li salihah wa jamil hajat wa ala kulli man wa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Ibu dari Puskesmas. Selamat pagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama nama saya Bapak Amir dan teman saya Ibu Indah Tukafiani. Kami dari Puskesmas Tambelangan. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu yang sudah menyediakan tempat untuk kami mengadakan kegiatan penyuluhan HIV/AIDS, dan untuk siswa dan siswi terima kasih banyak atas waktunya yang sudah meluangkan untuk mendapatkan ilmu tentang HIV/AIDS. Baik, kami langsung adik-adik di sini, Mas-mas dan Mbak-mbak, apa pernah mendengar HIV/AIDS? Tidak. Masih belum kenal ya. Jadi HIV/AIDS itu ya penyakit penular. HIV/AIDS itu penyakit penular, di mana HIV/AIDS itu gejala klinis yang dialami suatu imun tubuh yang lemah. Di mana HIV/AIDS ini cara menularnya itu melalui yang namanya hubungan seksual yang bergonta-ganti pasangan. Terus yang kedua, pemakaian tato. Di sini ada yang memakai tato. Terus yang ketiga itu pemakaian narkoba. Jadi jangan pernah mencoba narkoba, karena narkoba itu
80% mengarah ke HIV/AIDS. Para pengguna narkoba itu kebanyakan kejadian di Puskesmas Tembelangan itu kencing anak atau spilis. Itu gejala awal. Terus yang ketiga, cara pencegahannya itu apa, Pak? Cara pencegahannya yang pertama, tidak gonta-ganti pasangan. Di sini ada Mas dan Mbak yang sudah PDKT-an. Ada ya. PDKT-an dalam pelajaran tidak apa-apa ya. Sharing-sharing tanya tentang pelajaran ya tidak apa-apa. Terus yang kedua itu pencegahannya tidak ada yang pakai tato. Terus tidak minum alkohol. Ada di sini yang suka mabuk-mabukan? Ada ya. Alhamdulillah kalau tidak ada. Terus ada kemarin itu ada kasus positif HIV/AIDS di Puskesmas, wilayah Puskesmas Tembelangan. Jadi kami tidak boleh menyebut nama Mr. X ya sama Mr. S. Dia itu jadi yang positif itu yang calon suami positif HIV/AIDS. Yang istri tidak tahu bahwasanya kalau yang calon suaminya itu penyintas ODA. ODA itu orang penderita HIV/AIDS. Jadi setelah nikah apa yang terjadi? Yang terjadi setelah masa kehamilan bayinya ini positif apa enggak? Positif. Apa yang terjadi? Anaknya positif HIV/AIDS, terus istrinya HIV/AIDS menular. Terus dalam satu keluarga itu bisa menular dikarenakan waktu itu pendarahan yang istrinya ini pendarahan, otomatis hubungannya kan dengan darah ya yang menolong keluarganya. Nah, di situ keluarganya tidak memakai alat pelindung diri, tidak memakai handscoon dan sebagainya ya. Apa yang terjadi? Penularannya itu melalui darah. Sehingga ada beberapa keluarga yang menderita HIV/AIDS juga. Jadi seperti itu gambarannya. Terus yang kedua nanti pematerinya akan secara langsung oleh Ibu Indah. Oke, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tahu ya nama saya Indah Oktaviani, saya asli Jernih, tapi kerjanya di Puskesmas Tembelangan. Jadi bisa nanti ada yang ketemu saya yang panjang nggak apa-apa. Oke, saya di Puskesmas itu sebagai penanggung jawabnya program HIV. Nah, saya tanya ulang ya, sudah tahu nggak bedanya HIV sama AIDS, AIDS? Ada yang tahu? Enggak. Oke, kita jelasin ya. HIV itu virusnya, Human Immunodeficiency Virus. Jadi HIV itu nama virusnya. Kalau AIDS itu orang dengan kondisi yang sudah terpapar virus HIV. Nah, gejalanya itu apa aja? Untuk 1 tahun pertama dan beberapa tahun awal itu memang tidak terdeteksi. Biasanya terdeteksinya 5 tahun pasca terinfeksi HIV. Jadi misalnya orang-orang yang mungkin di dalam tubuhnya ada virus HIV, dia nggak ngerasain, nggak ada gejala apapun, mungkin 5 tahun ke depan ada. Nah, salah satu gejalanya itu dia batuk 1 bulan nggak sembuh-sembuh, itu bisa mungkin ya diperiksakan ke puskesmas terdekat. Terus dia itu gampang terserang penyakit. Misal saya pilek 3 hari sembuh, orang yang kena HIV itu bisa jadi sebulan nggak sembuh. Karena apa? HIV ini menyerang sistem antibodi. Ngerti ya antibodi ya?
kekebalan tubuhnya kita. Jadi kita itu punya tentara dalam tubuh. Kalau udah itunya yang diserang, sudah gampang kena penyakit iya, sembuhnya juga lama. Jadi mudah terserang penyakit. Terus cara menghindarinya gimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo nggak apa-apa ngomong kan biar ada feedbacknya gitu. Kalau ada yang tahu gitu pernah baca di koran atau di majalah, dengar di TV. Ya, sejauh ini untuk menghindari HIV itu yang pertama ya, jangan seks bebas tadi yang sudah disebut sama Pak Amir. Jangan seks bebas maksudnya untuk yang sudah menikah jangan bergonta-ganti pasangan. Artinya apa? Harus setia. Nah, untuk kalian yang belum menikah disarankan dan untuk dihindari jangan sampai melakukan seks bebas. Ngerti ya maksudnya ya? Ngerti ya? Udah tahu ya pelajaran biologi. Terus yang kedua itu jangan menggunakan jarum suntik bergantian. Kayak tadi tato. Tato kan kalian nggak tahu orangnya itu udah ganti jarumnya nggak, udah dipakai yang bapak si A terus dipakai lagi ke yang B. Itu bisa menulari dari jarum itu karena jarumnya sudah kena darah. Yang kedua tindik. Tindik itu juga bisa karena pakai jarum. Terus pengguna narkoba. Kan ada yang pakai pil, ada yang bisa. Nah, yang menular ini yang pakai jarum. Karena tadi itu lewatnya darah. Jadi jarumnya kena darah, itu sudah gak steril, dipakai lagi sama yang lain. Nah, itu menularnya melalui darah. Karena virusnya itu berkembang di darah. Seperti itu. Kalau misalnya untuk pasangan suami istri yang mungkin salah satunya sudah terinfeksi, pencegahannya yang pertama itu yang positif misal suaminya, istrinya ini harus check up per 3 bulan. Karena kan kita nggak tahu, takutnya dia sudah ada virus cuma mungkin belum bergejala. Kemudian suaminya ini harus minum obat. Untuk saat ini obatnya itu ada, cuma belum menyembuhkan secara pasti. Jadi saya wanti-wanti ya, jangan sampai karena kalian penasaran terus pengen tahu kayak apa sih kena HIV itu. Karena nanti kalau udah kena itu nggak bisa sembuh sayang, ya. Jangan sampai, ya. Jadi jangan karena penasaran kayak apa sih gitu loh. Akhirnya nyoba ya, kayak apa sih gitu. Akhirnya kena, ya udah nggak bisa sembuh, minum obatnya seumur hidup. Ya, jadi sebelum menyesal sebaiknya dihindari. Ya, kan ada kata-kata mencegah lebih baik daripada mengobati. Mungkin itu ya, mungkin ada yang mau nanya, ada yang belum paham. Nggak apa-apa, yuk saya lebih suka yang nanya nih. Kan biar ngerti, juga ada feedback. Oh saya ngerti bu, gini ya. Atau saya kurang ngerti di bagian mananya. Ada yang mau nanya? Atau penjelasan saya kurang jelas? Ayo ada yang mau nanya? Yang cewek mungkin? Yang laki-laki? Sudah paham ya? Tadi apa caranya untuk menghindari? Yang pertama, jangan. Nah, yang kedua, terus minum alkohol. Apa? Jangan seks bebas ya. Jangan seks bebas dan jangan menggunakan jarum suntik bergantian. Tadi itu tato, TB ataupun narkoba suntik. Apalagi ada yang mau nanya? Sudah ngerti? Sudah ngerti? Ngerti sungguhan? Kalau nggak ngerti nanya nggak apa-apa. Karena nanti saya bisa jelasin kurang ngertinya di mana. Kemarin itu ke MA di Tamblangan banyak yang nanya. Jadi kan enak ngerti dulu dia. Ya, ini yang senyum ngerti nggak sih? Ya, karena kan kadang
usia muda gini tuh kan penasaran ya, ada penasaran kayak gimana sih rasanya gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Karena kalau udah kayak gitu nyesel lo ya, nyesel diri sendiri. Yang sendiri. Orang tua juga malu, cuma kan yang sakit kalian. Kalau misalnya ada gejala, misal 1 bulan ini batuk, nggak sembuh, demam, turun naik, itu kalau bisa segera periksa ya. Cucu merucu, mulai bu ini. Cucu merucu, cucu merucu, mulai bu. HIV dan HIV bisa dideteksi karena sistem imunnya menurun. Jadi gampang terserang penyakit. Mbaknya mana ya? Nanti biar mereka ngerti ini. Iya, dia mau nanya yang belakang. Gak apa-apa, yuk, jangan malu loh. Nanti kalau saya pulang mau nanya. Ya, udah ngerti ya? Sudah ngerti? Ya. Boleh nanya? Boleh. Iya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu staf pengajar di sini terkait HIV. Sebenarnya sudah membaca mandi kalimatnya saja untuk penjelasan dan detail masih belum. Tadi ada kalimat HIV ini gampang sekali menular, diantaranya dari suami istri. Kalau statusnya masih jomblo, katakanlah seperti saya, ini dengan harus memfilter seorang perempuan takut terkena terjangkit HIV. Melihat dari tantangan zaman sekarang itu, dunia pacaran sudah melegenda. Lalu bagaimana? Step by step saja, langkah saya untuk wah ini cewek tidak terkena HIV. Solusi dari itu Baik, makasih. Terkait untuk itu, memang sekarang di kami ada beberapa pasangan yang mau menikah itu mengajukan check up atau medical check up pranikah. Jadi dia itu suami atau istrinya dia sepakat kita periksa dulu, takutnya ada penyakit menular yang mungkin nggak terbuka. Di puskesmas itu menyediakan cek HIV, sifilis sama hepatitis. Jadi misal sampean sudah punya calon, mau apa istilahnya ya, mau sama-sama sehat lah, atau mungkin nggak tahu gitu ya, sama-sama nggak tahu, mau tahu itu bisa medical check up pranikah. Ya, puskesmas Sambelangan. Jadi sekarang itu memang untuk menghindari penyakit menular itu, pelayanan kesehatan itu menyediakan medical check up sebelum nikah. Tapi ya itu tadi tergantung pasangan itu mau cek atau tidak. Karena HIV itu gak bisa dilihat kasat mata Pak, harus tes. Ya harus dites. Gak kayak orang apa ya? Orang gatal-gatal kan bisa dilihat kan, garu-garu atau mungkin kulitnya merah atau ada bisunya. Tapi kalau HIV memang harus tes. Karena virusnya berkembang biaknya di darah. Kecuali pasangannya buka apa ya, cerita saya dulu pernah berhubungan tahun segini berapa kali, itu lebih baik memang disarankan periksa atau dicurigai takutnya dia mengidap HIV itu. Bisa diterima? Ya, itu salah satunya sih ya, maksudnya biar kita tuh gak nerka-nerka gitu, dia punya penyakit ini gak sih. Salah satunya, kemarin ada sih saya ada pasien mau nikah, dia mau nikah, memang mungkin nggak tahu ya dari istrinya memang mau tahu juga atau enggak, dia cek up HIV lengkap, bukan cuma surat sehat biasa, tapi memang tes darah. Terkait gonta-ganti pasangan, kalau punya istri 4 dan udah gonta-ganti pasangan. Nah ya tadi tetap sebelum nikah check up itu dulu ya untuk memastikan. Nah setelah nikah ya nggak boleh sama orang di luar istrinya itu, di luar pasangan halalnya. Karena kan tadi di awal sudah dicek kan negatif misal,
anggap istrinya 4. Nah berarti ya sudah, karena 4 orang itu aja, dia nggak boleh keluar lain. Kalau dia sudah keluar sekali ya itu patut dicurigain. Kan tadi tuh harus setia dengan pasangan. Tidak, konteksnya tuh harus setia dengan satu pasangan supaya tidak menularkan dan tidak membawa. Seperti itu Bapak, bisa diterima. Ada sanggahan? Ada. Ya. Tentu mengetahui ciri-ciri orang tua ini HIV. Selain tes tadi, itu biasanya setelah 5 tahun masa inkubasi virusnya, itu biasanya khas banget sih Pak ini mah. Kulitnya itu hitamnya itu bukan hitam legam ya, hitam keunguan gitu. Terus ada bintik-bintiknya. Muka itu juga intinya tuh hitamnya seluruh badan, bukan cuma di tangan. Mungkin jadi di kami itu ada istilahnya ibu hamil harus dites 3, sifilis, hepatitis, sama HIV. Takutnya turun ke bayinya. Nah, misalnya nanti dia lahir bayinya positif, ya itu langsung harus diobatin. Bisa ada harapan sembuh gitu. Iya, bukan sembuh Pak. Virusnya nggak berkembang biak. Berarti tidak sembuh. Nggak sembuh, dia harus minum obat seumur hidup. Makanya dari itu saya wanti-wanti jangan sampai karena penasaran pengen tahu, tenang. Karena minum obatnya seumur hidup ya, bukan cuma kayak TBC 6 bulan sudah. Obatnya seumur hidup, bukan sembuh tapi bertahan hidup. Biar gejalanya itu nggak makin parah. Seperti itu. Sorry ya, makanya dari itu jangan sampai. Ada lagi mungkin? Nah kalau gini saya cerita jadi tahu gitu. Mbaknya mau nanya? Jomblo juga ya? Yang lain. Yang lain ayo nih, yang Budi nih. Boleh. Ayo. Ayo nggak apa-apa nanya. Saya boleh kan? Ya boleh. Pengalaman minum obat mungkin sudah hampir 9 bulan. Karena dulu karena ada penyakit lah. Sampean? Nah, bukan. Ada anggota tubuh yang harus dioperasi. Cuman saya tidak mau operasi karena ibu menolak. Nah di situ di dokter memvonis harus minum obat selama 9 bulan. Nah reaksi yang saya alami sekarang itu pendengaran makin mengurang. Nah, ada apa dengan obat dari kedokteran ini? Kok sampai menimbulkan pendengaran itu malah mengurang? Dalam artian tak begitu gidding ketika orang dekat ke Siapa yang sakit? teman kakak saya. Itu apa namanya? Ya bisa jadi gak disampaikan sebelumnya. Maksudnya efek dari minum obat ini apa? Kalau Katanya dapat mengurangi benjolan. Ya alhamdulillah benjolannya hilang. enggak, maksudnya efek samping dari obatnya Pak? Nggak dijelaskan. Karena memang ada beberapa obat yang ketika diminum itu memang ada efek samping yang butuh adaptasi. Bisa jadi memang dia tidak teratur atau memang itu dari efek obatnya. Kayak obat TBC itu, dia pertama kali minum pasti pusing, mual, panas. Karena adaptasi dengan obatnya, kan obat itu benda asing yang masuk. Mungkin kalau sudah ibaratnya sebulan, 2 bulan teratur, itu mungkin tubuhnya sudah menyesuaikan. Itu bisa jadi efek sampingnya Kak. Dari ibaratnya kandungan obatnya itu menimbulkan misalnya pengurangan pendengaran, tapi mungkin hanya bertahan berapa bulan, mungkin setelah penyakitnya sembuh 6 tahun dia bisa normal kembali. Kalau memang kayak gitu disampaikan aja Pak, apa itu efek sampingnya atau memang gimana. Karena saya juga kalau nggak tahu penyakitnya dan lain-lainnya nggak bisa menyimpulkan. Karena kan penyakit banyak. Iya. Ya. Intinya obat itu sistemnya gini Bu. Harus minum, tidak boleh jeda waktu. Kalau 1 hari lupa minum, TB ya bukan? ulang dari awal. Ya itu TB. TB memang sama kayak apa HIV Pak. Misal ya sampai minum jam bisa minum jam 9 pagi. Besoknya harus jam 9 pagi, nggak boleh telat, nggak boleh kurang, harus pas. Kalau sekarang lagi dia kan menekan virusnya. Kalau virus misalnya jam 9, besoknya minum jam 9 lewat 5, virusnya tuh berkembang langsung. Karena obatnya nggak datang tepat jam 9
Itu kan TBC virus juga, itu bakteri. Kalau misalnya minum obatnya telat, virusnya bertambah lagi. Itu makanya kenapa minum obatnya harus pas jamnya itu, biar virusnya gak ada jeda buat berkembang. Ditekan, jadi dia gak kembang. Misal 1000 ya 1000. Kalau telat obatnya, nambah dia. TB itu kayaknya, kalau awal 3 bulan misal, dia gak teratur 6 bulan, 9 bulan. TB itu kan. Yang TB kayaknya. Iya. Jadi TB ini berbahaya apa tidak? Iya dong Pak, ini bukan ada suaranya. Iya, karena memang ya ini TB sama HIV ya, dia itu berkesinambungan sebenarnya. TB itu malah lebih mudah menyebar karena apa? Melalui droplet, apa istilahnya, percikan lah. Saya pakai masker, ini enggak. Transmisinya pindah itu 50%. Saya pakai, dia enggak. Tapi kalau sama-sama pakai 90% tidak tertular karena dia itu di udara. Di udara kayak gini bisa. Apalagi yang tertutup. Ini masih penting ada ventilasinya. TBC lebih mudah menular daripada HIV. Kadang orang itu kan nggak sadar ya lawan bicaranya ternyata positif HIV, TBC. Ngomong nggak pakai masker. Udah. Ya maksudnya nggak langsung menular, cuma kemungkinan besarnya menular. Kan kita nggak tahu. Tapi kalau TB itu bisa diitu sih Pak, bisa dilihat orangnya kurus banget, batuknya juga sembuh. Jadi harus dicurigai. Makanya baiknya pakai masker. Apalagi kalau ke puskesmas ya, ke rumah sakit disarankan pakai masker. Ada lagi Pak? Ayo yang menanya. Yuk. Untuk di Madura apakah sudah banyak terkena? Nah ya. Angka paling banyak di kabupaten. Kalau untuk itu mungkin karena memang kontur kotanya ya tidak seramai di Surabaya, Sidoarjo gitu. Itu kalau saya semoga aja tidak bertambah, itu punya satu pasien. Ya, kalau puskesmas lain kurang ngerti saya. Tapi Jerenggi ini banyak kok kayaknya. Kalau saya ada satu pasien yang dia positif. Dapatnya dia dari Surabaya, benar. Ketika dia udah kena dia pulang. Karena malu. Kalau pulang kan dia mungkin bisa berobat sambil mungkin merenungi gitu ya. Benar ternyata dia seks bebas tahun 2016. Jadi sebelum mungkin merebaknya virus HIV ini sebaiknya dicegah dan dihindari. Ya adik-adikku semua. Ya adik-adik. Jangan sampai ketemu saya di puskesmas ya. Ada lagi? Bapaknya sudah? Sudah ngerti? Kalau ada yang bertanyakan nggak apa-apa, saya kan bisa sharing. Ya. Permasalahan di sekolah ini banyak sekali anak-anak yang merokok. Itu gimana? Nah kalau itu kebijakan dari sekolah Pak, ya itu tadi pertama kesadaran diri. Kalau pengen sehat ya PHBS-nya dilakukan. Karena kan kalau udah merokok, ya paru-parunya dia sendiri yang akan bermasalah. Terus mungkin ada punishment dari sekolahnya, ada hukuman kayak gitu. Selain sadar diri sendiri, ya juga mungkin dari pihak sekolah juga ada ikut andil menertibkan siswa-siswi yang merokok. Jadi membuat kegiatan Ya mungkin nanti ada apa tulisan banner gitu Pak, kawasan bebas rokok. Tapi ternyata gurunya ya Pak. Sudah ya, saya tutup ya. Gak ada pertanyaan lagi ya. Kalau ketemu saya di jalan bisa Pak. Enggak Mas. Dulu Pak pernah ada di sini. Enggak tahu. Berarti lama udah.
pertemuan. Oke? Diulang lagi, tadi cara menyegahnya gimana yang pertama? Jangan. Yang kedua. Apa? Bersatu.